Shalom anak-anak. Hari ini Ibu akan bercerita dengan tema buah-buah roh. Tahu nggak apa itu buah roh? Nah, buah-buah roh itu juga ditulis dalam Alkitab kita, yang ditujukan kepada kita, orang-orang yang dikasihi oleh Yesus Kristus dan orang-orang yang mengasihi Yesus. Yang artinya, kalau pohonnya baik, maka pasti buahnya juga akan baik. Sama kalau pohon mangga, adik-adik tahu ya, pohon mangga kalau buahnya baik pasti pohonnya juga baik. Yang artinya bahwa kita harus tinggal di dalam Yesus Kristus supaya kita memiliki karakter seperti Kristus, seperti yang dikatakan dalam Galatia 5 ayat 22, yaitu buah-buah roh yang akan kita baca. Mari kita buka di dalam Galatia 5 ayat 22. Oke, sudah dapat? Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, itu adalah buah-buah roh. Apakah itu buah-buah roh? Ya, Ibu sudah mencatat di sini semua buah-buah roh. Yang pertama dikatakan adalah kasih. Apa itu kasih? Kasih itu yaitu kita tidak berbuat jahat, ya, tidak membenci mungkin orang yang juga membenci kita atau sudah jahat sama kita atau melakukan hal yang tidak baik mungkin kepada orang lain. Sukacita, bahwa selalu memiliki hati yang senang, mungkin diejek-ejek oleh teman, mungkin mengalami ya ejekan dari teman, oh kamu jelek, kamu rambutnya tidak bagus, badannya tidak bagus, tetap bersukacita. Yang ketiga, damai sejahtera. Bagaimana? Seperti apa damai sejahtera? Tetap memiliki hati yang damai, ya, sekalipun dilarang oleh orang tua untuk bermain-main dulu bersama-sama dengan teman-teman oleh karena keadaan, ya, karena Omikron sedang melanda dunia ini, melanda kita. Jadi harus tetap tinggal di rumah, tetap menjaga hati yang damai. Terus yang keempat, kesabaran. Tidak membalas marah dengan marah, ya. Dipukul, terus ikut pukul, berkelahi, ya. Tidak boleh. Jadi harus tetap sabar. Yang kelima, kemurahan. Apa artinya kemurahan? Ya, rela berbagi apa yang kita punya. Karena ketika kita memberi bukan berarti bahwa harus tunggu dulu, kita harus punya dulu, ya. Kita bisa berbagi dari hal yang sangat sederhana, yaitu dengan bagi pulpen kita, bagi pensil kita. Kalau teman kita tidak punya, kita bisa bagi. Kalau mungkin kita punya lebih, itu namanya kemurahan. Yang keenam, kebaikan. Selalu bersedia menolong ibu, ya, mencuci piring saat mungkin ibu tidak bisa, menolong ibu mungkin memasak di dapur untuk potong-potong, ya, yang sederhana, ya, mungkin karena dia sibuk mengurus adik kita, dia harus urus ini dan itu. Yang ketujuh, kesetiaan. Dengan setia melakukan tugas kerja mungkin yang sudah dibuat oleh orang tua di dalam rumah, tidak perlu disuruh-suruh lagi, mungkin tidak perlu diingatkan lagi, ya. Yang kedelapan, kelemah lembutan. Bagaimana menjadi lemah lembut? Mungkin contohnya tidak menyahut kalau dinasehati atau dipanggil orang tua, tidak marah-marah, ya, itu kelemah lembutan. Dan yang terakhir, bukan berarti tidak penting, yang terakhir yang juga penting adalah penguasaan diri, ya, sabar, menahan diri untuk punya ini dan itu. Orang tua bilang sabar, belum punya uang, ya, nggak usah dipaksa-paksakan. Atau mungkin menahan diri lewat-lewat
waktunya nonton terlalu lama sampai lupa waktu, apalagi kalau sudah nonton game, ya, itu penguasaan diri. Nah, itu adalah 9 buah roh anak-anak yang kita harus teladani, lakukan di dalam hidup kita. Nah, hari ini ibu akan memberikan bahan untuk kita bisa membuat prakarya di dalam buah-buah roh ini, supaya mungkin kita bisa tempel di kamar, di ruang makan, dimanapun kita mau, atau kita bisa kasih kepada orang lain untuk mengingatkan kita akan buah-buah roh. Nah, anak-anak, ibu akan praktekkan bagaimana cara kita membuat pohon buah roh, ya. Pertama-tama kita butuh, ini sudah ada bahan-bahan di sini yang kita perlukan, bahan-bahan yang sangat sederhana. Kita butuh yang pertama kertas biasa, kertas bisa buku gambar atau kertas biasa catatan anak-anak ya. Terus kita butuh mungkin ini ya, kertas daur ulang, kertas bekas-bekas ya, seperti ini. Ibu sudah siapkan kertas bekas dari apa aja. Terus ada gunting ya, gunting kertas untuk menggunting kertas. Terus bisa siapkan krayon juga ataupun pensil warna juga tidak apa-apa. Bisa pakai lem juga, lem kertas ya, atau juga ya selotip ya, double tip ya. Itu aja bahan-bahannya. Sekarang mari kita mulai. Pertama-tama kita perlu menggambar pohon ya, terserah mau warna apa ya, gambar pohonnya terserah mau warna apa anak-anak ya. Kita gambar batangnya dulu. Batangnya ya tidak perlu terlalu bagus ya, ibu juga tidak tahu terlalu mengerti menggambar. Dan setelah pohonnya jadi mungkin bisa taruh daun ya, anggaplah ini daun ya. Terus kita butuh membuat buahnya. Nah, bagaimana cara membuat buahnya? Kita akan buat bentuknya itu love, hati ya. Caranya bagaimana? Nah, kita lipat kertas dulu seperti ini, lipat begini ya, dibagi dua ya. Terus anak-anak bisa gunting seperti ini ya, yang sudah dilipat tadi, dilipatannya itu digunting ke atas berbentuk seperti ini. Ini contoh ya. Nah, jadi deh hati ya. Nah, setelah jadi kita akan taruh salah satu buah roh. Apa kira-kira? Kasih yang pertama mungkin ya, kasih. Tulis ya, terserah tulisnya seperti apa ya, kasih. Setelah itu kita ambil lem ya, ambil lem, terus kita taruh di sini, terus kita tempelkan di pohon. Kasih ya, ini juga mungkin kita bisa tempel. Ya, oke. Nah, anak-anak, ini sudah jadi ya. Karena ini tidak cukup, jadi ibu taruh di bawah sini. Jadi ini bisa kalian buat dalam bentuk bagaimanapun kertasnya. Dari ibu boleh pakai karton, boleh kasih percantik secantik-cantiknya. Nah, ini ibu akan tempel di dinding ini ya. Kalian juga bisa tempel dimanapun. Jadi deh
Terima kasih.